Keterwakilan perempuan di parlemen adalah tentang sejauh mana perempuan memiliki posisi dan pengaruh yang cukup di lembaga legislatif untuk mewakili kepentingan mereka secara adil. Di banyak negara, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen guna mencapai kesetaraan gender dan memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif. Perkenalkan, saya Diva Nabila Ahmad, mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum atau legal institusional dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang lain. Pendekatan legal institusional mengacu pada metode atau cara untuk menganalisis, mendekati, atau memahami suatu permasalahan hukum dengan memfokuskan perhatian pada struktur, fungsi, dan peran institusi hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini melibatkan penelitian terhadap peraturan, lembaga, proses hukum, dan sistem hukum secara menyeluruh untuk memahami bagaimana kebijakan dan keputusan dibuat serta diimplementasikan dalam kerangka hukum yang ada. Pendekatan ini penting dalam memahami dinamika dan perkembangan hukum di suatu negara atau wilayah. Studi perbandingan merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk membandingkan suatu politik hukum mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia dan Australia. Indonesia merupakan negara hukum yang secara konstitusional diakui dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Begitupun Australia. Dalam konstitusinya, dikatakan bahwa sistem pemerintahan Australia adalah monarki konstitusional, yang artinya bahwa kepala negara adalah raja yang fungsinya diatur oleh konstitusi. Hal tersebut menandakan bahwa kekuasaan seorang ratu atau raja tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum atau supremasi hukum. Indikator yang harus dipenuhi dari negara hukum salah satunya adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik perempuan merupakan bagian dari suatu pelanggaran hak-hak dasar mereka. Karena pada dasarnya tidak ada pembatasan atau pengecualian yang langsung maupun tidak langsung terhadap pemenuhan hak asasi manusia yang didasarkan pada jenis kelamin. Deklarasi dan program aksi WINA menyatakan bahwa hak asasi perempuan atau the human rights of women adalah bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, integral, dan tidak dapat dipisahkan. Rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen dunia adalah 23,5% dan Australia jauh lebih memimpin dari Indonesia dalam hal pemberian hak politik bagi perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen Australia berada di atas rata-rata dunia, yaitu 28,7% dan menjadi peringkat ke-50 di dunia. Kebijakan kuota yang digunakan di Australia adalah kuota partai sukarela yang diadopsi oleh internal partai dan tidak dimandatkan oleh negara melalui Undang-Undang Pemilu Australia. Sistem kuota sukarela oleh partai Australia menerapkan sistem kuota sukarela oleh partai dalam pengisian anggota parlemen berbasis gender. Dan kenyataannya, keterwakilan perempuan dalam parlemen Australia telah mencapai 1/3 dari jumlah anggota parlemen yang ada dan konsisten berada di atas rata-rata internasional selama beberapa tahun ini. Adanya penerapan kuota partai sukarela mendorong partai-partai lainnya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen Australia. Langkah strategis yang dilakukan Indonesia untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga parlemen ialah menerapkan kebijakan affirmative action,
dengan mekanisme kuota legislasi, yaitu mengadopsi kuota sebesar 30% bagi perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mewajibkan partai politik untuk menyertakan kandidat perempuannya paling sedikit 30% sebagai syarat bagi partai untuk mengikuti pemilu. Affirmative action seringkali didefinisikan sebagai langkah strategis untuk mengupayakan kemajuan dalam hak kesetaraan dan kesempatan yang lebih bersifat substantif, bukan formalitas. Bagi kelompok-kelompok tertentu seperti kaum perempuan atau minoritas kesukuan yang saat ini kurang terwakili dalam posisi-posisi yang menentukan di masyarakat. Meskipun hukum telah menjamin pemenuhan hak perempuan, namun penerapan affirmative action di Indonesia belum menunjukkan hasil yang efektif. Saat ini, pada rentang waktu 2019 hingga 2024 mendatang, jumlah perempuan yang terlibat di Parlemen Indonesia ada sekitar 21% dari kuota 30% dan menjadi peringkat ke-100 di dunia. Keterlibatan perempuan di Parlemen Indonesia mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu dan masih memerlukan peningkatan lebih lanjut. Saat ini, perempuan memiliki representasi yang semakin signifikan di parlemen, tetapi perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender dan partisipasi yang lebih luas terus berlanjut. Keterlibatan perempuan di Parlemen Australia mengalami kemajuan seiring berjalannya waktu, namun masih membutuhkan upaya lebih lanjut untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati. Australia memiliki sejarah perempuan dalam politik, termasuk kehadiran perempuan dalam parlemen federal dan negara bagian. Pada tahun 2021, persentase perempuan di Parlemen Federal Australia adalah sekitar 31%, dan berbagai kebijakan juga inisiatif telah diimplementasikan untuk mendorong partisipasi perempuan di politik. Meskipun demikian, masih ada tantangan dan upaya yang terus dilakukan untuk memperluas dan memperkuat representasi perempuan dalam kehidupan politik di Australia. Terima kasih.